Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atana al-yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Majelis Al-Matin. Yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Tentu kehadiran kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kesehatan yang terlimpah untuk kita semua, dan tentu saja atas keistiqomahan yang masih bersemayam di dalam hati kita semua, sehingga Allah gerakkan hati kita untuk hadir di dalam agenda-agenda kebaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa memberikan kemanfaatan yang banyak bagi dunia dan akhirat kita. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ini ada jamaah kita yang biasanya hadir. Ada Ustaz Pak Boni ya, kalau tidak salah namanya Pak Boni, dan Bu Tati yang tidak bisa hadir karena biasanya berdua, boncengan biasanya berdua. Bu Tatinya sakit ya, barusan mengabari. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan kepada beliau. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab yang pertama, Aqabatul Ilmi wal Ma'rifah, yaitu tahapan ilmu dan pengetahuan. Di pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu atas ibadah. Ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendukung argumen ini, bahwa ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnahu." Keutamaan alim, ahli ilmu, jika dibandingkan dengan abid, ahli ibadah, itu perumpamaannya seperti aku dan orang yang paling rendah di antara umatku. Jadi perumpamaan antara alim dengan abid itu perumpamannya seperti Rasulullah SAW dengan umatnya yang paling rendah kedudukannya atau derajatnya. Jadi sangat jauh. Alim itu diumpamakan seperti derajatnya Rasul, sedangkan abid itu diumpamakan seperti derajatnya orang yang paling rendah kedudukannya di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kan ini sangat jauh. Tentu saja abid di sini yang dimaksudkan adalah abid yang tidak disertai dengan ilmu, ahli ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Nah, kalau ada ahli ibadah tapi dia berilmu sekaligus, nah tentu itu lebih lagi kedudukannya. Tapi ada orang yang hanya punya semangat ibadah, punya semangat ibadahnya, sholat, puasa, tetapi tidak mengilmui ibadahnya itu. Nah, itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada orang yang alim dan beribadah, tentu saja. Alim dan beribadah. Dan biasanya kalau orang sudah alim, orang sudah menjadi ahli ilmu, biasanya dia tergerak, terdorong untuk beribadah. Nah, nanti kita bisa lihat ya perbedaan orang-orang yang terdidik, terutama dalam hal agamanya, itu tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah terdidik secara keagamaan. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang lain, "Nazratun ilal alim ahabu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha." Kata Rasulullah SAW, memandang ahli ilmu, memandang seorang alim itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada ibadah 1 tahun yang diisi dengan
puasa dan tahajud. Jadi hanya memandang saja. Rasulullah SAW memandang ahli ilmu, hanya memandangnya saja itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada ibadah 1 tahun yang diisi dengan tahajud, diisi dengan puasa. Jadi memang Rasulullah SAW mencintai alim, ahli ilmu. Nah, itulah sebabnya kita dalam hal ini perlu bersemangat, memiliki semangat yang tinggi untuk terus-menerus meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pemahaman kita terhadap agama. Jadi di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka terlebih dahulu dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Jadi proses seseorang untuk menjadi baik itu tidak tiba-tiba. Dan kita yakin itu ya. Orang baik itu prosesnya tidak tiba-tiba langsung menjadi baik begitu, tidak. Tetapi kata Rasulullah SAW, prosesnya itu terlebih dahulu dia akan dipahamkan terhadap agamanya, dipahamkan terlebih dahulu terhadap agamanya. Maka kalau mungkin kita mengingat dahulu waktu kecil, bisa jadi di keluarga kita, ya, ibu kita mengajari Al-Quran, ayah kita, atau mungkin ustadz-ustadz di kampung, ya, ajengan kalau di Sunda itu disebutnya ajengan, kiai-kiai di kampung kita mengajari Al-Quran mulai dari huruf hijaiyahnya, alif, ba, ta, sampai kita bisa membaca Al-Quran, diajari fikih tentang sholat, tentang puasa dan sebagainya. Nah, ini adalah rute kita, jalan kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, dipahamkan terhadap agama. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Ala adullukum ala asyrafil ahli jannah." Apakah kalian suka kalau aku beritahu siapa orang yang paling mulia nanti di surga? Kata Rasulullah, siapa orang yang paling mulia nanti di surga? Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya, kami suka kalau engkau beritahu tentang siapa nanti yang paling mulia di surga itu. Jadi tentu saja penduduk surga itu semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sudah terseleksi. Nah, tapi di antara semua orang mulia itu ada yang lebih mulia lagi. Kata Rasulullah SAW, mereka ini adalah hum ulama ummati. Mereka itu adalah ulamanya umat, orang-orang ahli ilmu di antara umatnya Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berada di jalan ilmu sampai akhir hayat kita. Kalau dalam pepatah bahasa Arab itu ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jalan kita yang kita tempuh adalah jalan baik. Nah, itu pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang keutamaan ilmu atas ibadah. Ini perbandingannya dengan ibadah, apalagi dengan yang lain. Dengan ibadah saja ilmu lebih tinggi kedudukannya, apalagi dengan yang lain-lainnya. Sudah tidak tertandingi lagi. Dia yang lebih utama dari yang lain-lainnya. Nah, lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan berikutnya, apa sebabnya ilmu itu lebih utama daripada hal lainnya, termasuk diantaranya ibadah. Apa yang menyebabkannya? Ada alasannya. Di sini yang dijelaskan ada 2 alasan. Secara garis besar ada 2 alasan. Yang pertama, ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa taslam. Ya, yaitu supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa ilmu itu lebih utama daripada ibadah adalah supaya ibadah kita diterima gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya ibadah itu adalah
selain ikhlas itu ittiba'ur rasul, mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka perintahnya dari Rasul adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, kalau sekarang kan kita tidak bisa melihat Rasulullah bagaimana salatnya ya. Lalu bagaimana? Ya, caranya dengan mempelajari fikih salat. Fikih salat itulah yang kemudian diceritakan oleh para ulama secara berantai ya, sampai ke para sahabat, bagaimana para sahabat itu melihat Rasulullah salat, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya. Itu dijelaskan oleh para sahabat, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ya. Dari mata rantai itu kemudian di antara mereka ada yang menuliskannya menjadi kitab-kitab yang sampai hari ini masih kita pelajari. Nah, misalnya begitu ya. Itu menjadi syarat diterimanya ibadah itu adalah karena kita ittiba mengikuti jalan Rasulullah SAW. Bahkan ibadah itu pada aslinya harus ada, perintahnya harus ada yang ditetapkan oleh agama. Karena asalnya dari ibadah itu sesungguhnya terlarang, tidak boleh. Ibadah itu aslinya adalah sesuatu yang dilarang. Baik, kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu aslinya adalah sesuatu yang dilarang, kecuali ada perintahnya. Nah, sehingga tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah itu. Ya, kita dalam beribadah itu hanya mengikuti apa yang sudah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada itu ibadah, mohon maaf, misalnya menyembah pohon atau larung gitu ya, memberikan sesaji kepada pepohonan, memberikan sesaji kepada gunung, memberikan sesaji kepada laut gitu. Karena itu tidak dicontohkan ibadah seperti itu, tidak ada contohnya dan tidak ada perintah. Beda dengan persoalan muamalah. Muamalah itu interaksi kita sehari-hari dengan sesama manusia, dengan masyarakat. Nah, kalau masalah muamalah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan muamalah itu semuanya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Ada larangannya, ada dalilnya, ada teksnya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ini tidak boleh. Nah, itu kita berhenti di situ, tidak boleh melakukan apapun. Tapi selama tidak ada dalilnya yang melarang, maka kita boleh melakukan apapun. Sehingga sebetulnya ruang kita di dalam berinteraksi dengan masyarakat itu sangat luas. Boleh, apapun boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, kita berhenti di situ. Beribadah beda. Beribadah itu kita tidak bisa berkreasi. Tidak bisa berkreasi, tidak bisa mengada-adakan, hanya melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hukum asal dari ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sehingga jelas di sini kita harus berpatokan pada apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama. Jadi alasan yang pertama dari mengapa ilmu itu lebih utama daripada ibadah, karena dengan ilmulah ibadah bisa diterima. Fa innaka awalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'bud tsumma ta'budahu. Sesungguhnya yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kalian harus mengenal ma'bud. Ma'bud ini adalah zat yang disembah. Tsumma ta'budahu, kemudian baru menyembahnya. Jadi yang pertama yang harus ada di dalam pemahaman kita, di dalam ilmu kita adalah kita harus mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita sudah mengenal siapa itu Tuhan kita? Nah,
Ini penting karena nanti ini akan juga berpengaruh pada kuatnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sekedar ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Betul ya? Kita sudah kenal semua, Tuhan kita Allah. Kalau kemudian pertanyaannya dilanjutkan, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Mbak Aisyah, siapa itu Allah, Mbak Aisyah? Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah itu siapa Tuhan kita? Gitu ya. Bolak-balik ya. Siapa itu Allah? Nah, kita sebagai muslim mukmin ya tentu harus bisa menjelaskan siapa itu Allah, itu siapa. Di antaranya misalnya kita bisa menjelaskan begini. Allah itu, saya tuliskan saja ya. Allah itu adalah Rabbun. Saya tulis bahasa Arabnya dulu, tapi nanti saya jelaskan. Tidak perlu khawatir ya. Rabbun, Rabbun itu adalah Khaliq, Malik, Mudabbir. Allah itu adalah makhluk atau ma'bud. Atau ma'bud. Atau makhluk. Ilah. Ilah itu artinya ma'bud. Kemudian Allah itu memiliki asma wa sifat. Baik. Jadi Allah itu kalau ditanya siapa Allah, Allah itu Rabb. Kalau Rabb kita mungkin sering mengucapkan dalam doa kita ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, tapi apakah kita tahu makna dari Rabb itu? Ya Rabbi. Ya Rabb itu Allah. Tapi Rabbi itu maknanya apa? Rabbi itu maknanya adalah Khaliq, Malik, Mudabbir. Rabbi itu, Rabbun itu artinya adalah pencipta, pemilik atau raja, dan pengatur. Allah itu yang menciptakan kita dan alam semesta. Allah itu adalah yang menguasai dan merajai kita, manusia dan alam semesta. Allah itu yang mengatur kehidupan kita dan alam semesta. Ini harus utuh keyakinan kita dalam hal ini. Karena ada yang hanya percaya bahwa Allah itu Khaliq, dia pencipta, tetapi ketika dalam persoalan urusan dia nggak percaya. Dia keyakinannya bimbang gamang. Salah satu buktinya misalnya kalau dia kena musibah, urusan diuji, datangnya ke dukun misalnya, berarti kan dia tidak percaya kalau Allah itu yang maha mengatur semuanya. Tidak ada yang bisa mengatur kehidupan kita, nasib kita, rezeki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain itu. Kenapa dia pergi ke dukun? Berarti dia ada persoalan tentang masalah keyakinan dalam hal ini, dalam hal rububiyah istilahnya. Ada yang yakin dia diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy itu ditanya oleh Rasul ya, atau siapapun yang bertanya kepada mereka, siapa Tuhan kalian? Allah. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tapi kenapa kalian menyembah berhala ini? Dan berhala ini adalah sebagai perantara kami untuk bisa berhubungan dengan Tuhan kami. Tapi lama-lama kemudian yang dijadikan Tuhannya adalah berhala-berhala itu, Lata, Uzza, Manat. Itulah yang kemudian dijadikan Tuhan mereka. Yang merajai diri kita juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini persoalan tentang keyakinan pencipta,
pemilik ya atau raja kita dan pengatur seluruh kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu juga adalah ilah. Nah, ini kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada, biasanya kalau diterjemahkan jadi tidak ada Tuhan selain Allah kan gitu. Atau tidak ada ilah selain Allah. Nah, sebetulnya ilah itu punya makna. Ilah itu artinya ma'bud, artinya yang disembah. Ma'bud itu artinya yang disembah. Ma'bud. Sehingga kalau kita membaca la ilaha illallah, sebetulnya maknanya adalah tidak ada zat yang berhak disembah. Maksudnya begitu maknanya. Tidak ada zat yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah, jadi ada orang juga yang selamat di sininya. Robnya di sini keyakinan bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu pemilik, bahwa Allah itu pengatur. Dia nggak ada keraguan di sini. Tetapi dalam persoalan ilah ma'bud, di sini banyak yang kemudian menyimpang, menyeleweng. Dia yakin penciptanya Allah, tetapi menyembahnya yang lain. Menyembahnya yang lain. Ya kalau yang ekstrim ya dalam bentuk ritual ya, dalam bentuk ritual, penyembahan dalam bentuk ritual. Tapi yang dalam bentuk lainnya itu, misalnya ada orang yang menuhankan, dalam tanda kutip menuhankan uang, menuhankan jabatan, Allah disingkirkan. Maka dia tidak segan-segan untuk korupsi, untuk mencuri, untuk berbuat zalim kepada orang lain, seakan-akan Allah tidak melihatnya, Allah tidak mengetahui. Nah, ma'bud. Jadi mestinya seorang mukmin ini di sininya selesai, nggak ada masalah. Dia yakin Allah menciptakan, mengatur, memiliki. Kemudian dalam kesehariannya dia menyembahnya hanya kepada Allah. Kemudian Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Nah, kalau nama-nama ini kita kenal ada berapa, Bapak Ibu? 99 asmaullah. 99. Nah, itu nama hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh digunakan oleh manusia karena hanya Allah yang berhak memiliki nama-nama itu. Dan tidak boleh diubah-ubah. Ya. Jadi kalau ada nama anak Bapak siapa? Nama anak saya Al-Qadir misalnya. Nah, enggak boleh. Al-Qadir. Kalau mau ada nama Al-Qadirnya itu ditambah depannya Abdul Qadir. Abdul Qadir itu baik ya. Mana itu Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu baik. Ada Abdulnya di depan berarti artinya hambanya Al-Qadir, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim gitu. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh digunakan untuk nama manusia, tidak boleh digunakan kecuali ditambah Abdul di depannya. Nah, itu juga kalau kita mau pakai Abdul di depan, yang belakangnya itu harus nama Allah, jangan nama yang lainnya. Maaf ini. Nah, ini karena direkam ya. Saya ada teman dulu di pondok, di pesantren. Itu orang Betawi, sehingga namanya campuran antara Arab dengan Betawi. Namanya Abdul Rojali. Abdul Rojali. Rojalinya ini Betawi nih, Rojali ini. Depannya Arab. Tapi menjadi tidak tepat karena Rojali ini bukan nama Allah gitu. Rojali ini siapa gitu. Ini hambanya Rojali gitu. Hambanya Rojali ini siapa Rojali? Nah, akhirnya sama Ustadz di pondok kami itu diganti namanya jadi Abdul Jalil. Agak dekat-dekat dengan Rojali itu ya. Abdul Jalil. Tapi mungkin kalau di KTP susah ya. Entah bagaimana cara pengurusannya mengganti nama itu karena sudah besar, sudah SMA. Jadi Abdul Jalil. Al-Jalil itu nama Allah. Di antara nama 99 asmaul husna Al-Jalil. Wasifat, dan memiliki sifat-sifat yang baik, yang 20. Suka dijadikan puji-pujian kalau di masjid itu. Wujud qidam baqa wa khalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah wa iradah ilmun hayat sama basar dan seterusnya.
99. Nah, ini kan cara kita mengenal Allah, di antaranya siapa itu Allah. Ketika ditanya kita bisa menjawab siapa itu Allah. Ya, jangan bolak-balik tadi gitu ya. Tuhan kita. Tuhan kita itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan kita. Tapi ketika ditanya Allah itu siapa? Khaliq. Allah itu adalah pencipta. Siapa? Malik. Yaitu yang merajai, yang memiliki. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Mudabbir. Mudabbir itu yang mengatur urusan kita dan seluruh pergerakan alam semesta. Allah itu ilah. Allah itu adalah zat yang satu-satunya zat yang sempurna. Allah itu adalah zat yang memiliki 99 nama yang sempurna dan 20 sifat yang sempurna. Misalnya. Nah, jadi yang pertama, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu kita harus mengenal Tuhan kita. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan kita. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kegagapan saat kita menjawab siapa itu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dijelaskan siapa Allah. Kemudian menyembahnya. Nah, setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita mengenalnya, tidak mengenal namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya. Ya tentu selama ini kita masih bisa sih beribadah. Cuman akhirnya barangkali ibadah kita menjadi tidak lebih kuat karena kita tidak mengenal secara lebih dalam siapa yang kita sembah itu. Orang itu kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala akan muncul pada dirinya setidaknya dua, yang kemarin kita pernah bahas ketika membahas tentang tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yaitu akan muncul pada dirinya khauf wa raja, rasa takut dan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenal Tuhannya akan takut sekali. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencegah dia dari berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Karena rasa takutnya itu. Tapi di sisi lain dia bisa tumbuh rasa pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah itu menolongnya, bahwa dia yakin bahwa Allah itu berada di belakangnya, mendorongnya, membantunya, memberikan inayah. Besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun jauh kita melangkah dalam kesalahan begitu, tetapi ketika kita bertaubat, Allah Ghafurur Rahim, kata Allah. Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun dan Maha penyayang. Sehingga besar harapannya yang tinggi. Nah, ini yang akan muncul kalau seseorang itu betul-betul mengenal Tuhan, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Takut. Maka nanti di berikutnya, di poin yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang di poin kedua nanti, di antara yang menjadikan ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah adalah karena orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang yang berilmu, yang mengenal Tuhan yang memang. Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah pingsan, tidak sadarkan diri, hanya karena mendengar satu ayat yang pendek saja. Satu ayat yang pendek dia mendengar ada orang sedang membaca Al-Quran, kemudian sampai pada ayat itu, Inna adzaba rabbika lawaqi'. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Mendengar ayat ini bergetar tubuhnya Umar, pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah siuman, setelah sadar, sakit selama beberapa hari, sakit demam, saking takutnya. Itu sudah dalam pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat dalam. Kalau kita kan enggak. Buktinya tidak ada yang pingsan, kan barusan dibacakan ayatnya, enggak ada yang pingsan. Termasuk saya, enggak ada yang pingsan.
Kalau ada yang pingsan berarti itu levelnya sudah sama dengan Umar bin Khattab gitu. Umar pingsan berikutan gitu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan takut. Sehingga gak berani dia macam-macam ya menyalahi, melanggar, tidak taat atau bahkan sekedar lalai saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang sudah mengenal Tuhannya dengan baik. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'ti. Dan harusnya seseorang juga mengenal apa yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah itu artinya yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mustahil ada pada diri Rasulullah SAW, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil? Mustahil Allah itu tidur, mustahil Allah itu lalai, mustahil Allah itu lupa, mustahil Allah itu luput penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, mustahil. Ini juga harus kita paham. Maaf, bisa bertanya sebentar sebelum Silakan. Ini mengenai bagaimana cara kita menjelaskan pada anak-anak atau cucu kita mengenai Allah itu siapa? Ya. Sebetulnya bisa mulai dikenalkan dengan penjelasan ini. Nah, itu yang biasanya orang tua, kan orang tuanya juga belum paham pada umumnya, sehingga ketika ditanya, "Bu, Allah itu siapa?" "Ya, Allah itu Tuhanmu," gitu. "Ya, siapa?" "Ya, pokoknya Tuhanmu lah." Gitu. Pokoknya gitu ya. Jadi bingung nanti. Ya, dijelaskan Allah itu yang menciptakan kita. Nih, kamu punya tangan itu semua diciptakan oleh Allah. Sempurna kan tanganmu tuh. Ada apa namanya? Ada jari-jarinya, kemudian ada ruas-ruasnya, gitu, matamu, kemudian telingamu, itu diciptakan oleh Allah, sempurna semuanya. Lihat pohon-pohon, gunung-gunung itu yang menciptakan Allah. Allah itu yang mengatur, yang memberi kita makan nih hari ini, kita makan enak. Itu Allah yang mengatur, yang ngasih rezeki kita gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dengan penjelasan biasanya. Kalau anak-anak itu yang bisa dilihat, ya bisa dilihat, bisa dirasakan gitu. Nah, itu anak-anak bisa lebih mudah. Dikasih contoh, dikasih gambar, nah gitu itu visualnya ada, nah itu anak-anak bisa lebih mudah memahami. Nah, gitu Pak. Tapi penjelasannya mungkin sudah bisa penjelasannya, tapi bagaimana kita mengemasnya itu penting bagi anak-anak. Baik. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal 'iyadu billahi mimma yukhaliful haqq. Mungkin saja kita itu meyakini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ternyata enggak tepat gitu. Enggak tepat karena kurangnya ilmu misalnya, enggak tepat. Mungkin saja. Nah, Allah Maha misalnya ya. Allah Maha. Nah, di sini Maha ini kadang-kadang saya agak khawatir kalau itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha romantis misalnya. Suka ada enggak sih kayak gitu? Anak-anak muda biasanya tuh. Allah Maha romantis. Nah, romantis ini ada enggak di sifat Allah atau di nama Allah itu? Romantis itu. Kayaknya enggak ada gitu. Nah, kalau tidak ada jangan disematkan pada Allah. Kalau Allah Maha Rohim, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Kuat misalnya gitu. Nah, boleh saja, tapi kalau kita hanya karena emosional gitu menyebutkan apa-apa yang tidak ada dalilnya itu khawatir. Termasuk sebetulnya dalam perkara-perkara yang lain ya, tentang rukun iman. Misalnya ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan tentang Allah, tapi ini sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Misalnya mengatakan saking sayangnya kepada anaknya, kemudian si ibu mengatakan, "Oh, malaikat kecilku misalnya. Malaikat itu makhluk Allah dan termasuk dalam bagian rukun iman, ya kan? Iman kepada malaikat. Sehingga menurut saya pribadi itu kita perlu berhati-hati kalau dalam perkara rukun iman. Ya, perkara dalam rukun iman ini kan mungkin si ibu emosional saking sayangnya malaikat. Ya, anak ini bukan malaikat gitu. Manusia dia.
Bolehlah kalau misalnya mungkin dikatakan bidadari gitu. Oh, bidadari kecil pula. Kalau bidadari ini tidak termasuk rukun iman ya. Jadi mungkin kita akan agak lebih longgar dari situ. Bidadari. Tapi kalau malaikat termasuk rukun iman ini agak riskan kalau kemudian kita menempatkan pada bukan tempatnya. Dalam lagu juga ada loh kan. Nah, itu Malaikatku gitu. ya banyak yang begitu. Apalagi kalau dalam lagu. Kalau dalam lagu kan memang syair-syairnya itu Boleh kayak gitu sih kan. ya tidak boleh kan ya. Boleh ya, tapi Apalagi dalam lagu itu memang banyak iya. yang dibesar-besarkan nah, istilahnya gitu. Oke, baik. Fatakunu ibadatuka haba'an manthura. Jangan-jangan karena ketidaktahuan itu, karena ketidaktahuan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan tanpa terasa kita melenceng justru, maka akhirnya ibadah kita menjadi haba'an mansura, menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Bahkan ada sebetulnya orang-orang non muslim itu sebetulnya kan niat aslinya mereka ini ingin bertuhan kan, ingin menyembah Tuhan. Mereka meyakini ada Tuhan, kemudian mereka ingin menyembah Tuhannya, tapi kemudian mereka salah dalam memahami Tuhan. Adalah yang kemudian menyembah patung-patung dianggap itu Tuhan. Adalah yang kemudian menyembah manusia karena itu dianggap sebagai Tuhan. Adalah yang menyembah pohon, ya, binatang-binatang, dewa-dewa karena itu dianggap Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Mereka beribadah. Mohon maaf, bisa jadi ada orang non muslim yang lebih taat daripada muslim dalam ibadah mereka kepada Tuhannya maksudnya. Misalnya datang ke tempat ibadahnya sepekan sekali, rutin istiqomah gitu ya. Kemudian sedekahnya bagus, sosialnya bagus. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang begitu? Ada. Dia tidak neko-neko, nggak berbuat maksiat, dia ada. Tapi apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Haba'an mansura. Tidak diterima. Karena ibadahnya salah alamat. Ya kan? Harusnya ibadahnya ditujukan kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala, tapi dia beribadahnya untuk Tuhan yang lain. Itu seperti orang ngirim paket salah alamat, ya nggak menerima tuh orang yang dituju, nggak menerima. Saya sudah ngirim paket kok, misalnya nggak menerima. Oh, ternyata salah alamat. Nanti di akhirat begitu loh, saya sudah beribadah, saya sudah datang ke tempat ibadah saya sudah bersedekah, saya sudah melakukan amal kebaikan gitu banyak, saya tidak pernah neko-neko, saya tidak pernah bermaksiat. Nah, untuk siapa? Ya untuk dewa siapa misalnya gitu. Untuk siapa? Ya, berarti Allah nggak menerima ya. Amalmu untuk siapa? Kan gitu. Nah, itulah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakininya dengan sepenuh keyakinan, kemudian menyembahnya dengan cara-cara yang benar. Nah, dengan cara itulah kemudian kita akan bisa mendapatkan balasan berupa pahala karena ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, A bagian pertama ya. A bagian pertama. Sekarang yang B. Tsumma yajibu 'alaika an ta'lama ma yalzimuka fi'luhu min al-wajibati syar'iyyah ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika wa ma yalzimuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Kemudian kita wajib mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang diperintahkan kepada kita dan larangan-larangan apa yang Allah sudah tetapkan. Nah, ilmu itu adalah untuk mengetahui. Kalau tadi yang pertama bagian A itu adalah untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagian A mengenal zat Allah. Yang B adalah untuk mengetahui kewajiban dan larangan. Untuk mengetahui kewajiban dan larangan itu dengan ilmu. Ya.
Kalau kewajiban mungkin sebagian tahu, meskipun ada sebagian kecil yang belum tahu. Ini yang wajib-wajib nih. Ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Termasuk nanti yang sunnah-sunnahnya. Yang ini sunnah, yang ini sunnah. Ini puasa sunnah ini, ya ini sholat sunnah ini. Sholat sunnah itu apa saja, puasa sunnah itu apa saja. Untuk menyempurnakan kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban, misalnya itu penting kita menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Larangan, kalau yang besar-besar misalnya yang sudah mainstream ya, larangan-larangan khamar, judi, berzina begitu ya, mungkin kita sudah mengetahui. Tapi ada beberapa hal yang sangat spesifik dan kasuistik misalnya, itu kan perlu dipelajari dengan ilmu. Beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu sih, sudah bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang anak muda baru menikah, istrinya sedang hamil. Datang ke sini ke pesantren. Beliau bertanya terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh istrinya ini. Jadi istrinya itu hamil dan kemudian oleh dokter didiagnosa anaknya ini tidak bisa selamat. Anaknya tidak bisa selamat. Dan kasusnya memang katanya langka, 1000 banding 1. Jadi anaknya ini bisa mati dalam kandungan nanti, ya, tidak bisa berkembang, atau nanti kalaupun lahir itu tidak akan bertahan lama. Intinya sudah divonis tidak akan selamat, tidak akan selamat. Tapi apakah mengancam keselamatan ibunya? Enggak, kata dokter enggak. Ibunya tetap bisa baik-baik saja. Nah, tapi persoalannya kalau misalnya nanti dilahirkannya nanti menunggu menunggu besar, itu pasti harus disesar. Pasti harus disesar. Nah, kalau sekarang digugurkan misalnya, nah itu tanpa sesar, bisa biasa dikeluarkan saja. Berarti pilihannya dikeluarkan sekarang atau nanti. Kalau sekarang itu tanpa sesar, kalau nanti itu harus sesar. Nah, si laki-laki ini dan tentu istrinya ingin cepat punya momongan, sehingga kan kalau sesar dia harus nunggu setidaknya 3-4 tahun lagi baru boleh program hamil lagi kan, begitu ya? Betul ya? Nah, rupanya itu tidak dikehendaki oleh suami istri ini. Mereka ingin cepat punya anak, sehingga sebetulnya mereka ingin memilih digugurkan saja sekarang sebelum nanti terlanjur harus disesar. Karena kalau nanti disesar dia harus nunggu 3-4 tahun. Padahal mereka segera ingin punya hubungan. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah menggugurkannya? Gitu. Karena dokter sudah memvonis ini tidak bisa selamat. Nah, saya itu juga nggak tahu tuh jawabannya. Waduh, saya bilang. Dan dia bilang, ini saya sudah konsultasi ke 10 dokter. Kata. Jadi nggak hanya second opinion, sampai bersecond-second gitu ya. Bersecond-second opinion. Sudah berapa banyak dokter yang sudah dia tanya. Memang ini kasus ini si anak tidak akan bisa selamat. Persoalannya anaknya sudah punya ruh di situ. Anaknya belum meninggal, yang di kandungan itu belum meninggal. Sudah ada ruhnya, artinya sudah besar, hamilnya sudah besar, bukan baru beberapa bulan atau berapa pekan, berapa hari gitu, tapi sudah ada ruh. Artinya ketika menggugurkan berarti membunuh anaknya. Saya belum punya jawaban itu. Waduh, gimana ini? Saya bilang, yang pertama saya sampaikan, oh kalau dokter sudah bilang begitu berarti boleh kemungkinan gitu. Saya bilang gitu. Saya nggak yakin, boleh kemungkinan karena itu yang memfatwakan dokter, dan dokter itu yang memang ahlinya dalam bidang. Tapi gini aja, sebentar, saya perlu baca buku dulu atau saya perlu bertanya dulu. Saya bilang, silakan kalau mau pulang nggak apa-apa, tapi saya mau memastikan dulu. Setelah pulang masih di jalan, kelihatannya masih di jalan pulang ya, saya langsung ke rak buku, kemudian saya baca kitab-kitab. Nah, di antaranya langsung itu ya, saya langsung baca buku fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Qaradawi. Dan rupanya ada pembahasan tentang itu. Nah,
Nah, di situ beliau menjelaskan tidak boleh dilakukan aborsi lah mungkin ya, menggugurkan, tidak boleh. Kecuali kalau kasusnya membahayakan si ibu. Nah, kalau dalam kasusnya tadi si ayahnya ini sih itu tidak membahayakan ibu, hanya anaknya saja. Anaknya nanti kemungkinan gitu ya, menurut diagnosa medis, nah kan gitu, kita kan tidak tahu diagnosanya atau kehendaknya Allah bagaimana, tapi diagnosa medis mengatakan ini tidak selamat, tapi kita tidak tahu ya, itu diagnosa manusia begitu. Nah, kalau sekedar itu tidak membahayakan ibunya maka tidak boleh, kecuali yang krusial, yang kritis adalah kalau ibunya terancam bahaya. Misalnya kalau dalam kasus kehamilan seperti itu, misalnya preeklamsia. Nah, kalau preeklamsia ibunya itu memang bahaya. Kalau tidak segera dikeluarkan saat itu bisa mengancam nyawa ibunya. Itu harus dikeluarkan kapanpun itu. Bagaimanapun kondisinya harus dikeluarkan bayinya, janinnya. Nah, begitu. Saya dipahami ya, ini sangat krusial tuh. Orang kalau tidak tahu, mohon maaf naudzubillah, itu bisa terkategori membunuh, berarti membunuh anaknya hidup-hidup. Ya. Membunuh ketika anaknya masih ada hidup bernyawa di dalam kandungan ibunya, dikeluarkan paksa. Nah, sehingga yang terjadi adalah si ayah ini dan si ibu ini harus bersabar dia. Ya kalau misalnya meninggal lebih dulu di situ ya bisa dikeluarkan, tapi harus disesarkan. Harus disesar. Ya, memang harus sabar aja, dia harus menunggu 3 sampai 4 tahun. Itu kan keinginan ya, antara keinginan dengan kehendak Allah kan itu. Kadang keinginan kita tidak sesuai juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya gimana? Melahir selamat atau lain? Saya tidak mengecewakan. Tapi yang saya sampaikan, Mas, ini saya sudah mendapatkan hukumnya, tidak boleh. Tolong antum bersabar. Tolong antum bersabar sampai lahir. Nanti bagaimanapun kondisinya, lahirnya selamat. Kalau selamat alhamdulillah, kalau tidak ya berarti itu sudah ketentuan Allah. Dan kalau begitu nanti setelah itu kan berarti antum harus sabar lagi nunggu 3 sampai 4 tahun lagi untuk program. Ya, itu antara keinginan antum dan kehendak Allah sendiri. Tapi saya tidak cek akhirnya itu dikeluarkan apa enggak. Selamat atau enggak ya? Monggo, Pak. Kaitan dengan itu pernah saya membaca dari saat itu juga sudah hampir sama kasusnya, tetapi di si ibu dan orang tua itu apapun yang terjadi sudah dari pesan dokternya dan dari tangan itu pasrahkan pada yang maha kuasa sepenuhnya, jadi pasrah penuh dua orang tuanya itu. Akhirnya yang dulu sudah cacat itu lahirnya malah normal. Iya. Pernah itu saya membaca dalam satu kisah penjelasan ini. Nah itu kan itu ya diagnosa medis. Pasrah betul dan apapun yang terjadi. Kadang begitu ya, saya kita tidak sedang merendahkan diagnosa medis ya, dokter dan sebagainya, tidak. Hanya memang namanya manusia pasti ada kuasa Allah, ada benarnya, ada salahnya manusia. Ya banyak lah kisah-kisah begitu. Kata dokter ini harus sesar, nggak ada cara lain, oh berat ini. Tapi si ayah ini nggak mau. Pokoknya dok saya pengen normal. Atau kalau normal begini-begini. Akhirnya karena dipaksa nggak diizinkan untuk sesar, normal dan selamat, sehat, dua-duanya sehat sampai sekarang sehat itu. Yaitu diagnosa medis ya. Nah, jadi ya tentu harus sesuai dengan syariat. Kalau syariat membolehkan ya silakan. Kalau tidak ya kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Nggak boleh memaksakan kehendak kita. Ya soalnya kan saya pengen cepet-cepet punya anak ini soalnya gitu. Nah itu memaksakan kehendak kita atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah jangan-jangan juga kata Imam Al-Ghazali, ya, kita tidak mengetahui kemaksiatan yang sudah kita lakukan padahal itu adalah sebuah kemaksiatan. Fal ibadatu syar'iyyah ka taharati was salati was shaumi wa ghairiha yajib an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimuha. Dan ibadah syar'iyyah seperti salat, bersuci, taharah, kemudian saum dan yang lainnya yang semisalnya ya, wajib bagi kita, kata Imam Ghazali, wajib bagi kalian untuk mengetahui hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya sampai sehingga kita bisa melaksanakannya dengan
baik. Farubama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan mimma yufsidu 'alaika taharataka wa salawataka wa yukhrijuhuma an kaunihima waq'ataini ala wafaqis sunnah wa anta la tash'ur bidzalika. Bisa jadi, nauzubillah ini ya, bisa jadi kita melakukan satu ibadah yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, kata Imam Al-Ghazali. Sudah bertahun-tahun. Wa azmanan, dan dalam waktu yang sangat lama. Ternyata rusak ibadahnya. Ada sesuatu yang gak betul gitu, dalam ibadahnya gak betul. Yufsidu taharataka, rusak bersucimu, rusak sholatmu, atau setidaknya keluar dari sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kita dalam keadaan tidak sadar. Sholat misalnya, kita kan sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat itu. Nah, kita perlu mengecek lagi sholat kita sudah betul atau belum. Nah gitu. Jangan-jangan ada yang gak tepat dalam sholat kita, ada yang kurang rukun-rukunnya misalnya. Nah kalau kurang rukun kan berarti nggak sah sholatnya aslinya, kurang rukunnya atau kurang sunnah-sunnahnya sehingga berkurang nilainya. Ada sunnah-sunnahnya dalam sholat misalnya ini, nah tidak kita lakukan, berkurang nilai-nilai sholat kita. Atau toharo itu bisa wudu atau bisa mandi wajib gitu ya. Nah, saya tidak tahu di luar sana adakah orang-orang yang tidak tahu mandi wajib gitu. Kalau hadas besar dia tidak tahu mandi wajib, maka orang-orang yang akan nikah itu perlu ditanya Bapak Ibu. Di antaranya, kamu tahu nggak bagaimana mandi wajib gitu? Nah gitu. Biasanya pembekalan ada. Harus ada pembekalan ya. Tapi banyak Pak itu anak-anak udah nggak tahu itu mandi wajib itu. Ada di pembekalan nikah biasanya. Oh Di ada. Iya. Di apanya Pak? Dijelaskan. Di KUA. Di KUA ada ya. Jadi ada. Tapi saya dulu nggak dijelasin jadi. Sekarang ada. Itu pas kapan Pak penjelasannya itu? Kemarin kayak ada saya mau menikah juga dijelaskan. Sebelum akad Iya, jadi kayak atau apa pas ya? ngurus-ngurus itu? Pas Ngurus-ngurus itu. Oh, pas Ngurus-ngurus ngurus-ngurus. itu. Ada Pas syarat-syarat. konsultasi ya. Oh gitu ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi nggak khawatir ya. Nggak khawatir. Nah, termasuk doa kalau mau berhubungan itu iya. disampaikan juga ya. Disampaikan. Tapi saya nggak itu Pak. Jadi ajari dulu soalnya. Bisa ini kan. Iya, saya juga dulu nggak ada sorry. Cuma baca-baca sendiri. Soalnya yang mengurus-ngurus orang tua kalau nggak salah dulu itu yang mengurus-nguruskan Iya. persiapannya itu. Jadi nggak langsung ketemu dengan KUA. Kita mau tanya lagi, bagaimana kan anak-anak sekarang itu kan suka ada kunjungan ke wisata ke candi-candi begitu. Apakah itu juga termasuk kayak ada sirik-sirik berkenaan dengan itu juga? Iya. Soalnya kalau candi itu sekarang fungsinya itu ada yang lain selain tempat ibadah, kecuali misalnya kalau gereja. Kalau gereja sudah dia posisinya sudah jelas dia sebagai tempat ibadah kalau gereja. Nah, lalu apa tujuan kita kalau ke gereja itu? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau candi itu Borobudur, Prambanan, itu dia fungsinya selain tempat ibadah bagi pemeluknya kan. Bagi Hindu kalau di Prambanan, Buddha kalau di Borobudur gitu ya. Nah, itu bagi pemeluknya tempat ibadah, memang itu tempat ibadah mereka. Tapi selain itu juga ada tempat wisata. Tempat wisata itu tidak bisa dipungkiri, itu tempat ibadah tapi sekaligus tempat wisata. Nah, orang-orang yang datang ke sana yang muslim itu tujuannya bukan untuk beribadah tapi untuk datang ke tempat wisata. Nah, gitu. Nah, sehingga ya itu tidak termasuk pada kategori ubudiyah, bukan masuk ibadah. Sehingga Karena kan juga seperti di candi itu ada memegang apa? Patung Kuntobewa Bapak. nah, kecuali itu Memegang itu nanti dapat dipercaya kalau sampai nanti apa jodohnya jadi dekat gitu atau nah itu yang nggak bolehnya di situ. Tapi banyak loh Pak. Banyak ya. Sama lah di mana-mana begitu Pak, jangan kan ke candi ya, ke gua kemana kan suka ada. Kalau nanti apa namanya cuci muka di airnya itu nanti akan awet muda, nah gitu ya. Itu jangan sekali-kali Pak, meskipun kita coba-coba, nah itu juga nggak boleh. Kita coba-coba apa namanya cuci muka. Kalau cuci muka dengan niat yang lain silakan saja. Tapi kalau coba-coba penasaran, nah melakukan itu sudah kategori syirik itu, nggak boleh. Nah, suka ada begitu ya. Ya kalau wisata saja lah, tidak perlu meyakini apa-apa yang di luar konteksnya. Apa ya kita.
Baik, sampai situ dulu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini baru poin 1 sampai poin B gitu ya. Itu di bab ada 2 alasan itu Pak mengenai Iya. apa? 2 alasan. Nah, 2 Ada di situ. Kalau di terjemahnya ada Pak atau tidak? Karena tidak memakai poin di situnya, hanya penjelasan saja. ilmu ya. Ada Mbak. Setelah kalimat apa coba Mbak Aisyah? Atau Mbak siapa? Setelah kalimat apa? Tidak memakai poin di situ. Ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian sesungguhnya yang pertama adalah wajib bagi kalian untuk mengenal zat yang disembah. Nah, itu poin pertama. Ya. Nah, poin pertama mengenal zat Allah. Kemudian yang kedua itu di paragraf berikutnya itu. Yajibu 'alaika ta'lama ma yazimuka fi'luhu minal wajibat syar'iyyah dan seterusnya. Nah, besok kasih pada poin C dan D. Kemudian pada poin 2. Barangkali itu saya kembalikan kepada Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Dan tadi alhamdulillah sudah ada diskusi-diskusi kecil ya dengan Ustadz. Untuk selanjutnya Ustadz, mohon maaf, saya izin apabila saya buka kembali sesi tanya jawab, apakah Ustadz berkenan? Boleh kalau ada. Kalau ada. Oh, iya Pak, monggo. Saya izin dulu. Iya, monggo. Iya, silakan. Dan ibu-ibu barangkali tadi bapak-bapak. Ya betul, mungkin dari ibu-ibu Kalau ada. mungkin ada yang tidak ada, nggak apa-apa. ditanyakan Ibu pada Ustadz. Tidak ada sepertinya ya. Tidak ada. Sudah diwakili bapak-bapak. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah syukran jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Deden Anjar Herdiansyah atas pengisian materi untuk kajian Minhajul Abidin pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk pada penghujung acara. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Abidin pada pekan depan ya, pada tanggal 19 Agustus insya Allah. Nanti Bapak Ibu bisa sarang-sarang untuk mengajak sanak saudara ataupun tetangga terdekat Ibu untuk diajak mengikuti kajian pada Sabtu depan insya Allah. Baik, kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Aisyah Nur Ainunisa, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,